Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Ahmad Adrian, NPM 22081000005, Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Labuhan Batu, dengan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Saya dibimbing oleh Dr. Iwan Purnama, Eskom Mkom. Ya, di masa sekarang, teknologi selalu dilibatkan dalam aspek kehidupan manusia. Lantas, apa sih teknologi itu? Ya, dilansir dari gramedia.com, secara umum, pengertian teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Jadi, salah satu ahli bernama Joko Hadikusumo mendefinisikan sebagai suatu bidang yang berkaitan erat dengan ilmu sains serta ilmu kerekayasaan atau ilmu engineering. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, teknologi dapat juga diartikan memiliki dua dimensi, yaitu diantaranya dimensi engineering dan dimensi sains. Kedua dimensi ini kemudian akan saling terkait antara yang satu dengan yang lain selama masa perkembangan dan juga penciptaan dari sebuah teknologi. Setelah kita membahas mengenai apa itu teknologi, saya akan menjelaskan juga apa saja sih jenis-jenis teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, teknologi telah hadir di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan manusia. Adapun jenis teknologi yang umumnya ditemukan di kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi dalam bidang informasi. Teknologi informasi atau TI merupakan suatu teknologi yang mempermudah manusia dalam menyampaikan informasi kepada satu sama lain dengan cepat dan tepat. Teknologi ini sendiri terdiri atas perangkat lunak serta perangkat keras yang dibutuhkan dalam menyampaikan informasi tersebut. Contoh yang bisa kita pantau sendiri yaitu website, televisi, radio, dan lain sebagainya. Berikutnya, teknologi bidang komunikasi. Teknologi ini membantu manusia dalam berkomunikasi antar sesamanya, serta dalam menggunakan perangkat tertentu. Jenis ini yang mungkin saat ini paling terasa di berbagai kehidupan manusia. Ya, tentu saja kita bisa melihatnya dari perkembangan aplikasi media sosial seperti email, smartphone, ataupun aplikasi pesan singkat lainnya. Berikutnya ada teknologi bidang transportasi. Teknologi transportasi sebagai suatu perangkat yang membantu manusia dalam melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang cepat. Kehadiran ini juga kemudian membuat mobilitas manusia menjadi lebih efisien. Contohnya seperti kereta api, pesawat, kereta listrik, mobil listrik, dan lain sebagainya. Berikutnya, teknologi bidang pendidikan. Suatu sistem pendidikan pun di dalamnya terdapat unsur teknologi. Jenis ini kemudian diciptakan untuk dapat meningkatkan kinerja pembelajaran. Beberapa contoh pengembangan teknologi dalam pendidikan diantaranya yaitu metode pengajaran, alat-alat laboratorium, pembelajaran daring, dan lain-lain. Berikutnya, teknologi di bidang kesehatan. Jenis ini kemudian digunakan juga dalam kegiatan medis. Teknologi kesehatan atau medis sendiri memiliki cakupan yang sangat luas. Inovasi ini kemudian bermanfaat dalam memelihara kesehatan manusia, juga mengurangi rasa sakit dan mempercepat pemulihan. Contoh dari bidang ini sendiri yaitu seperti penggunaan termometer, stetoskop, alat suntik, infus, software konsultasi kesehatan, dan lain sebagainya. Berikutnya, teknologi di bidang konstruksi. Jenis ini juga berhubungan dengan alat serta cara yang digunakan dalam membangun struktur bangunan, baik dari struktur dasar ataupun pada tingkat lanjutan. Contohnya itu seperti alat berat pada konstruksi, metode kerja konstruksi, dan lain sebagainya. Berikutnya, ada teknologi di bidang pertanian. Dalam bidang pertanian ataupun agrikultur pun juga menggunakan teknologi berupa mesin atau teknik budidaya tertentu. Tujuannya diantaranya adalah untuk meningkatkan produksi pertanian. Contoh yang bisa kita lihat langsung yaitu seperti traktor, alat pengering hasil panen, mesin pemilah bibit, dan masih banyak lagi. Berikutnya, teknologi di bidang arsitektur. Teknologi arsitektur diantaranya pada komponen dari rekayasa bangunan, serta arsitektur yang berhubungan langsung dengan metode konstruksi.
desain bangunan, serta bahan-bahan bangunan. Teknologi ini juga diperlukan untuk keperluan desain bangunan, baik interior maupun eksterior. Berikutnya, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI merupakan suatu cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mencapai kecerdasan yang kemudian ditunjukkan oleh mesin. Teknologi ini juga terdiri dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya seperti matematika, filsafat, teknik, psikologi, ilmu saraf, ekonomi, komputer, serta teori kontrol. Contoh AI diantaranya ada pada Google, asisten virtual, fitur rekomendasi di platform-platform digital yang lain. Selain terbagi dalam beberapa jenis, teknologi kemudian bisa memberikan banyak manfaat di segala bidang. Berikut ini diantaranya beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mudah menerima informasi. Di zaman dahulu, kita perlu membeli koran untuk mendapatkan suatu informasi ataupun berita. Yang pertama, mudah menerima informasi. Jika dulu kita harus repot beli koran, pada saat ini, di era modern ini, kita bisa mengetahui informasi terbaru ataupun membaca berita hanya dengan membuka Google serta menanyakan kabar terbaru pada hari itu. Otomatis Google akan menayangkan beberapa informasi dan berita terkini, dan kalian hanya perlu klik salah satu judulnya serta membaca tulisan dalam artikelnya. Berikutnya, mudah berkomunikasi. Kehadiran aplikasi pesan mempermudah kita dalam mengirimkan pesan, baik itu pesan suara, pesan tertulis, maupun telepon. Tidak seperti masa lampau, berkomunikasi masih harus melalui surat dan harus mengirimnya ke kantor pos. Dan surat ini tidak bisa langsung sampai kepada penerima surat, bahkan memerlukan biaya yang cukup mahal dan memakan waktu yang cukup lama. Jadi jelas ya, pada era modern ini, yang namanya kegiatan berkomunikasi sudah semakin efektif dan efisien. Berikutnya, belanja lebih praktis. Jika dahulu kita harus pergi ke pasar atau ke tempat belanja lainnya, serta memakan waktu dan kekhawatiran, akankah toko itu tutup atau tidak, ataukah barang itu habis atau tidak. Beda halnya dengan saat ini. Kita hanya perlu memesan berbagai kebutuhan kita hanya menggunakan aplikasi belanja online. Kemudian kita bisa membayarnya serta menunggu pesanan sampai ke rumah tanpa perlu repot keluar rumah. Bahkan waktu yang dibutuhkan juga sangat singkat. Kita bisa berbelanja kapanpun tanpa takut tokonya udah buka atau belum. Dan berikutnya, belajar menjadi lebih mudah. Saat ini, kita bisa menggunakan kemajuan teknologi untuk mencari berbagai sumber referensi dari buku-buku elektronik. Ya, sekalipun e-book yang berbayar itu tidak sedikit, tapi kita tetap bisa mendapatkan buku-buku elektronik secara gratis. Selain bisa membaca buku dengan mudah, pesatnya perkembangan teknologi memudahkan kita dalam proses belajar mengajar. Apalagi seperti di beberapa bulan lalu ketika corona sedang memuncak, kita semua tentu harus belajar di rumah, bukan? Maka dari itu, manfaat perkembangan teknologi yang satu ini sangat diperlukan bagi kaum pelajar dan juga guru-guru yang mengajar. Jadi sangat jelas bahwa teknologi sangat penting untuk kehidupan kita. Seiring berjalannya waktu, tentu keterlibatan akan teknologi akan semakin besar dan semakin maju. Maka dari itu, sangat penting untuk kita untuk banyak mempelajari perkembangan teknologi, serta belajar dari perkembangan teknologi di masa lampau untuk membuat hal baru di masa mendatang. Saya Ahmad Adrian dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Labuan Batu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan saya dalam penjelasan ataupun materi yang saya sampaikan pada saat ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Wah.